Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Pak Dirman. Usianya sudah 65 tahun, dengan rambut yang telah memutih sepenuhnya dan sorot mata yang menyimpan ribuan cerita. Pak Dirman adalah sosok yang dihormati di desanya. Kehidupannya penuh kerja keras, dan meskipun ia tampak bahagia di luar, ada luka lama yang tak pernah sembuh di dalam hatinya. Puluhan tahun lalu, Pak Dirman kehilangan istri dan anak perempuannya dalam sebuah kecelakaan tragis. Anak perempuannya, Sari, saat itu baru saja melahirkan seorang bayi perempuan bernama Melati. Karena rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam, Pak Dirman memutuskan untuk menyerahkan Melati kepada keluarga angkat, berharap dia tumbuh di lingkungan yang lebih baik daripada dirawat olehnya sendiri. Melihat tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan cerdas, namun takdir mempertemukan mereka kembali saat Melati berusia 17 tahun. Ia datang ke desa untuk mencari akar keluarganya, dan setelah menyelidiki yang panjang, ia mengetahui bahwa kakeknya masih hidup. Saat mereka bertemu, perasaan campur aduk melingkupi keduanya. Pak Dirman melihat Sari dalam diri Melati, wajah yang mirip, tawa yang sama, dan aura yang mengingatkannya pada masa lalu. Sementara itu, Melati merasa menemukan sosok keluarga yang ia rindukan sepanjang hidupnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Namun ada sesuatu yang aneh mulai tumbuh di hati mereka. Pak Dirman yang selama ini hidupnya dalam kesepian, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan terhadap Melati. Ia berjuang melawan pikirannya sendiri, menganggap hal itu salah. Namun setiap kali ia melihat Melati, perasaan itu semakin kuat. Melati yang masih muda dan polos, merasakan kenyamanan luar biasa saat bersama Pak Dirman. Ia mengagumi kakeknya yang bijaksana. Tetapi perlahan-lahan, kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Meski ia tak sepenuhnya memahami apa yang ia rasakan, ada kehangatan yang tak bisa ia abaikan. Desas-desus mulai menyebar di desa. Tetangga mulai memandang mereka dengan curiga. Namun Pak Dirman dan Melati memilih mengabaikan komentar orang lain. Mereka merasa dunia kecil mereka adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri. Hingga suatu hari, mereka membuat keputusan yang mengejutkan. Keputusan ini menggemparkan desa, yaitu mereka memilih untuk menikah. Banyak yang menentang, menganggap hubungan mereka tak pantas. Namun Pak Dirman berdalih bahwa mereka menikah atas dasar cinta, bukan hubungan darah yang membuat mereka menjadi dekat. Melati yang sudah dewasa mendukung keputusan itu dengan penuh keyakinan. Pernikahan mereka berlangsung secara tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di tempat di mana mereka tidak akan dihakimi oleh orang lain. Namun kehidupan mereka tidak mudah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam diri mereka maupun dari dunia luar. Mereka terus berusaha membuktikan bahwa cinta yang mereka rasakan adalah sesuatu yang tulus, meskipun masyarakat menilainya salah. Di tengah semua cobaan, mereka belajar bahwa cinta tidak selalu sederhana. Ada luka yang tak terhapus, ada perasaan yang sulit dipahami, dan ada kenyataan yang tak bisa diubah. Meski begitu,
Mereka memilih untuk bertahan menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Setelah Pak Dirman dan Melati meninggalkan desa, mereka menuju sebuah kota kecil di perbatasan. Di sana, tidak ada yang mengenal mereka, dan mereka bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun kehidupan sebagai pasangan tidak semudah yang mereka bayangkan. Pak Dirman yang terbiasa hidup dalam kesendirian, mulai merasakan beban emosional yang tak terduga. Ia sering merenung di malam hari, bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Di sisi lain, Melati merasa bingung dengan kehidupannya. Ia masih muda, penuh energi, dan memiliki impian besar yang mungkin tak sejalan dengan kehidupan sederhana Pak Dirman. Hari-hari berlalu dengan dinamika yang kompleks. Pak Dirman mencoba menjadi suami yang baik, tetapi perbedaan usia dan pengalaman hidup mereka seringkali menjadi tantangan. Suatu hari, Melati mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan. Ia ingin mengambil kuliah jurusan seni, sesuatu yang telah ia impikan sejak kecil. Awalnya, Pak Dirman ragu. Ia merasa takut kehilangan Melati di dunia luar yang luas. Namun ia sadar bahwa ia tak bisa memenjara gadis itu dalam kehidupan kecil mereka. Akhirnya, dengan berat hati, ia mendukung Melati untuk mendaftar ke universitas setempat. Melati masuk ke universitas dan mulai bertemu dengan orang-orang seusianya. Ia menikmati kebebasan barunya. Tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena sering meninggalkan Pak Dirman sendirian di rumah. Meski begitu, ia tetap mencoba dan menjaga keseimbangan antara kehidupan rumah tangga dan kuliah. Pak Dirman sementara itu mulai merasa tersisih. Ia menyadari bahwa dunia Melati semakin jauh darinya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan kecil di pasar. Tetapi hatinya tak bisa menahan rasa kesepian. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar keputusan yang tepat? Atau apakah ia hanya memaksakan keinginannya pada Melati? Puncak konflik terjadi saat Melati bertemu dengan seorang pemuda bernama Arman, teman sekelasnya yang sering membantunya di kampus. Arman penuh semangat, cerdas, dan memiliki visi besar untuk masa depan. Kehadirannya membuat Melati mempertanyakan kehidupannya sendiri. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah dorongan untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Pak Dirman menyadari perubahan Melati. Ia melihat bagaimana gadis itu mulai menjauh darinya, baik secara fisik maupun emosional. Suatu malam, mereka akhirnya berbicara dengan jujur. "Melati, apakah kau masih bahagia bersamaku?" tanya Pak Dirman dengan suara serak. Melati menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Kek. Aku merasa bingung. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa seperti kehilangan diriku sendiri." Pembicaraan itu menjadi awal dari serangkaian diskusi yang sulit. Mereka mencoba mencari solusi, tetapi pada akhirnya keduanya sadar bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan hubungan. Melati memutuskan untuk berpisah dengan Pak Dirman. Bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena ia ingin menemukan dirinya sendiri. Pak Dirman meski berat menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa cinta sejati berarti membiarkan orang yang dicintai mengejar kebahagiaannya. Setelah berpisah, Melati melanjutkan pendidikannya dan menjadi seniman terkenal. Ia sering mengunjungi Pak Dirman,
yang memilih untuk tinggal di kota kecil dan menjalani hari-harinya dengan damai. Hubungan mereka berubah menjadi hubungan keluarga yang hangat, tanpa tekanan atau harapan yang membebani. Pak Dirman meninggal beberapa tahun kemudian, meninggalkan warisan berupa kenangan, pelajaran hidup, dan cinta yang tak biasa tetapi tulus. Melati mengenangnya sebagai pria yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati, meski dunia tidak selalu memahami kisah mereka.